Kami Kutoko, alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir, Katiak, Panggung Harjo, Seun, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Para alim, para ulama, para ustadz, wabil khusus pengurus Masjid Darussalam Jalan Pelita Jaya, Tembilahan Hulu, yang sama-sama kita muliakan. Hadir juga pada malam hari ini yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Masjid Darussalam, Bapak Haji Masdar. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Hadir juga yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Pihasrin, Kepala Badan Pemberdayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang baru saja dilantik. Kita doakan mudah-mudahan dengan jabatan yang baru beliau senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Hadir juga pada malam hari ini yang sama-sama kita muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama, Haji dan Umroh, beliau Bapak Haji Guspiandi SAG MPDI yang baru saja juga dilantik dengan jabatan yang baru. Mudah-mudahan jabatan yang baru ini senantiasa mengangkat derajat beliau dan mendekatkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan jabatan yang baru ini saya pun bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang sama-sama kita hormati, hadir juga sama-sama kita muliakan Bapak Haji Idrus MPD. Beliau adalah Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir. Saya ngapal tadi ini lama betul. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini menambah keberkahan kita pada malam hari. Insya Allah kalau bergabung beliau berempat ini, insya Allah masjid ini semakin besar. Karena cukup dengan tanda tangan beliau aja makin besar masjid. Dan mudah-mudahan ini pertanda baik, pertanda masyarakat Jalan Pelita ini insya Allah makmur dan sejahtera.
sebab banyak pejabat-pejabat yang hadir pada malam hari ini. Hadir juga Bapak Basir MPD selaku Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir juga, banyak betul yang hadir. Hadir juga grup Habsyi dari Ahbabul Mustafa, Hidayatul Mustafa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan lantunan sholawat tadi kita pun terikut untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Di dalam kitab Qisasul Isra wal Mi'raj, Syekh Najamuddin Al-Ghaiti menceritakan keistimewaan yang dimiliki ibadah solat dibanding ibadah-ibadah lain. Itulah sebabnya setiap peringatan Isra Mi'raj selalu yang dibahas oleh muballigh dan penceramah itu pasti tentang solat. Sampai ada jamaah datang kepada saya, Pak Ustadz, kenapa kalau Isra Mi'raj ini yang dibahas penceramah ini tentang solat terus? Tak adakah pembicaraan lain? Lalu saya jawab, karena solat kita masih jadi masalah, maka dia perlu harus terus dibahas. Maka Syekh Najamuddin Al-Ghaiti dalam kitab Qisasul Isra wal Mi'raj, beliau menceritakan bagaimana keistimewaan yang dimiliki oleh ibadah solat daripada ibadah-ibadah lain. Yang pertama, kata beliau, keistimewaan solat dibanding ibadah yang lain, as-salatu mi'rajul mu'minin. Beliau bersandar pada hadis baginda Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu mi'rajnya orang mukmin. Sebab kata beliau, salah satu tanda bahwa kita ketika sedang solat, kita sedang mi'raj menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika baginda Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha, lalu malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi, ya Muhammad, saya hanya boleh mendampingimu sampai di wilayah ini, sebab setelah ini saya tidak boleh. Ternyata sekelas malaikat Jibril juga mendapatkan wilayah yang dia tidak boleh masuk, hanya baginda Nabi yang diperintahkan untuk masuk. Itulah di Sidratil Muntaha. Maka baginda Nabi melanjutkan perjalanan. Ada pendapat yang berkata baginda Nabi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pendapat yang berkata baginda Nabi tidak bertemu dengan Allah, hanya berbincang-bincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu terjadilah perbincangan. Apa kata baginda Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lalu Allah berkata, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu baginda Nabi menyambut lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Rombongan malaikat yang mendengarkan perbincangan itu menyambut dengan kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata kalimat ini kita baca ketika kita sedang sholat dalam posisi tahiyat akhir. Itulah yang dimaksud dengan as-salatu mi'rajul mu'minin. Orang yang sedang sholat sebenarnya dia sedang mi'raj menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berkata, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Muhammad. Apa kata baginda Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jangan cuman saya yang kau jamin keselamatannya ya Allah,
wa ala ibadillahi sholihin. Orang-orang yang soleh harus juga ikut selamat. Itulah hebatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah di hadapan Allah, zat yang maha tinggi, yang kenikmatan tidak ada kenikmatan lain kecuali kenikmatan bertemu dengan Allah. Tapi baginda Nabi tidak pernah melupakan kita, umatnya yang mungkin hidup penuh dengan dosa. Itulah perbandingan kehebatan kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Nabi. Dalam kondisi senang dan susah, yang selalu dia ingat kita umatnya yang penuh dengan dosa. Kalau diibaratkan dengan kita makhluk-makhluk manusia ini, ibarat kita menghadap bupati, lalu yang mimpin rombongan. Karena yang boleh masuk cuma satu orang, kata Satpol PP, mohon maaf Pak, hanya ketua rombongan yang boleh masuk. Maka masuklah ketua rombongan tadi. Begitu sampai di dalam, makan enak, udang galah, ketam, saus masak, senangin masak saus sebiji, satu talam penuh. Itu yang rombongan di luar tak dapat makan, yang makan cuma di dalam. Itu kira-kira ketua rombongan masih ingat tak dengan rombongan? Ya orang Banjar subuh hari. Nah, kada ingat lagi sudah. Paling kirim foto narai cekret. Mohon maaf wai, yang bisa masuk cuman saya. Sabalah mike di luar. Nah, kawan yang di luar bagi-bagi wai gitu. Mohon maaf. Itu baru urusan makhluk. Baginda Nabi sudah kata Allah, assalamu alaika, selamat untukmu. Apa kata baginda Nabi? Assalamu alaina. Usahakan selamatkan umatku wa ala ibadillah bis-sholihin. Maka apakah tak layak kita membaca solawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dapat kenikmatan bertemu dengan Allah, masih ingat dengan kita yang penuh dosa. Inilah cinta yang luar biasa yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab keistimewaan solat daripada ibadah lain, kata Syekh Najamuddin Al-Ghaiti, as-salatu mi'rajul mu'minin. Orang yang sedang solat, dia sedang mi'raj menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan Isra Mi'raj nih kita setahun sekali. Ternyata dalam sehari 5 kali kita mi'raj menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita tahu makna at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu sampai dengan kita salam, tentu kita tidak sibuk dengan urusan telunjuk, tentu kita tidak sibuk dengan urusan takbir orang yang berbeda dengan kita. Ada orang sholat yang diurus orang lain. Tengok tangan kawan keluar masuk, komplain sudah. Di mana mereka dapat belajar ilmu keluar masuk nih? Mazhab apa pula nih? Kata kawan, mazhab akulah. Mazhab apa? Mazhab akulah. Sibuk masalah telunjuk. Padahal kita sedang at-tahiyatul. Telunjuk keluar masuk tuh terserah dia lah. Saya aja sholat di mana-mana Pak Haji, banyak jumpa ada yang at-tahiyat mubarak. Asal lapas Allah keluar, lapas Allah keluar, asal lapas Allah keluar. Kalau kita kan Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, tak masuk lagi sampai salam. Ada kawan Allah, asal lapas Allah keluar. Tapi kita tidak sibuk, biasalah, itu tak penting. Jumpa saya, ada lagi asyhadu an la ilaha illallah, bergoyang kanan, bergoyang kiri. Ada yang sibuk, ini sesat nih budak nih, di mana belajar nih, mana pula. Jangan sibuk masalah telunjuk. Begitu assalamualaikum bertanya, ini di mana hukumnya nih, apa nih, di mana belajar ilmu nih, telunjuk bergoyang-goyang nih. Kalau memang telunjuk bergoyang-goyang, jangan sembahyang di masjid nih. Ini merusak umat nih, gara-gara telunjuk umat rusak. Tak ada urusan lah. Kalau kita paham dengan kalimat at-tahiyatul, kita sudah seolah-olah sedang berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masa iya kita ingat telunjuk kawan yang kanan, yang kiri bergoyang? Andai kata kita ingat, berarti kita sedang meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dipanggil kita menghadap gubernur, bicara di depan gubernur, fokus kita. Nyamuk gigit pun tak berani mukul, saking takutnya dengan gubernur.
Kenapa ketika kita sholat menghadap Allah sampai kita pada lapas tahiyat sempat kita berpikir bukan selain Allah? Itu orang dia sedang sholat jasadnya tapi rohnya tidak sedang sholat. Inilah yang dimaksud dengan as-sholatu mi'rajul mu'min. Itu sebab kalau kita sholat kita diperintahkan dulu wudu, bersihkan tempat, bersihkan pakaian. Bahkan kata Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Tuan Guru Sapat, dalam kitab Asrarus Sholah, yang paling wajib bersih itu hati. Amun kada bersih hati, kada can, kata beliau, tak naik sholat. Kita ngalih bersih hati. Cukuplah dulu bersih tempat, bersih pakaian, bersih badan. Sebab apa? Masa menghadap Allah kotor. Ada orang sembahyang bajunya sembarang aja. Baju nang bau seminggu tak bercuci itu dipakainya sembahyang. Allahu Akbar. Memang sah-sah. Cuman malukah kita? Tak malukah kita menghadap Allah yang memberikan kenikmatan hidup? Dia berikan kita fasilitas dunia. Dia pinjamkan rizki untuk kita. Dia berikan kita istri. Dia berikan kita anak. Dia berikan kita makan minum. Dia berikan kita kesempatan untuk beribadah. Kita menghadap, tapi kita menghadap sesuka hati. Pakaian pun tak bersih. Ada orang sembahyang macam itu. Nanti giliran dipanggil gubernur, umai-umai orang Banjar. Sepatu hanyar, baju hanyar, rambut langsung dipangkas. Kalau bisa bulu-bulu hidung pun diguntingnya. Menghadap gubernur. Ketika menghadap Allah, dia sembarangan. Yang ngasih makan nih gubernur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah cara berpikir kita. Diajak oleh Syekh Najamuddin Al-Ghaiti. Apa kata beliau? Keutamaan solat yang pertama, as-salatu mi'rajul mu'min. Itu sebabnya kita nih jah guru ulun Kiai Zainal Abidin Munawir Kerapia, usahakan kalau solat itu jangan banyak mencari kesalahan orang. Ada orang sembahyang ke masjid ini cari salah orang. Apalagi khutbah Jumat, itu khotib tuh didengarnya betul tuh. Aja rukun. Kata kiai saya, kalau orang sholat Jumat masih ingat dengan kekurangan khotib, itu orang sholat bukan karena Allah tuh, tapi karena mendengar khotib. Kata kiai saya, kalau kita datang ke masjid karena Allah, kan ada lagi urusan makhluk nih. Makanya beliau tuh kiai saya Mbah Zainal itu, kalau dia jamaah kadang-kadang yang imami santri. Kami pun kadang-kadang iskal juga, Pak ya, yang imami santri nggak apa-apa, karena saya tak memandang siapa yang imam. Kalau sudah masuk ke masjid, yang saya pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak itu caranya. Makanya kita jangan sibuk. Ini kadang-kadang imam salah sedikit, coret. Ini tak usah lagi jadi petugas nih, can. Khotib kurang rukun, can. Ada can lagi nih. Padahal makhluk juga ada salah dan hilapnya. Sudah biasa itu. Makanya usahakan sholat kita nih mi'raj. Ternyata dalam sehari semalam 5 kali kita mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita mengerjakan yang fardu saja. Andai kata kita tambah qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, berapa kali kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tak malu kita ketika menghadap Allah, hati kita tidak fokus dengan Allah. Baju kita tidak bersih dari segala macam najis. Seharusnya kita malu. Ini keistimewaan solat yang pertama dibanding ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, keistimewaan solat, kata Syekh Najamuddin Al-Ghaiti, solat ini apabila dikerjakan, maka hakikatnya kita menggugurkan rukun Islam. Yang pertama, rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada di dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua sholat, rukun Islam. Yang ketiga zakat. Zakat itu artinya zakah, suci. Orang yang sedang sholat, dia sedang suci. Suci tempat, suci pakaian, suci badan, suci hati. Hakikatnya begitu, kata Syekh Najamuddin Al-Ghaiti. Lalu
Rukun Islam selanjutnya puasa. Orang yang sedang sholat mesti puasa. Sebab kata Imam Syafi'i, orang yang sholat kalau makan batal. Tak pernah pula kita tengok imam makan. Ada kasuah. Tarawih misalnya, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, kada suah. Batal sudah. Artinya apa? Hakikatnya kalau kita sedang sholat, kita sedang berpuasa. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Bulughul Maram, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ada dua sebab yang menyebabkan sholat bisa ditunda sebentar, tertunda. Yang pertama kata beliau, kalau ketika azan berkumandang, makanan keluar. Itu kata beliau Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh makan dulu, dianjurkan makan dulu baru sembahyang. Itu rumusnya. Makanan sudah keluar, orang azan, jangan tinggalkan Pak, hantup kawan, makan dulu. Begitu kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya pernah Pak Haji, undangan tahlil habis maghrib ke isya, yang undang orang sugih. Mau begitu tahlil, kalau saya baca tahlil kan pendek-pendek aja, yang penting-penting aja, karena saya tahu nih orang datang tahlil ini bukan mau dengarkan doa saya, nyari makan, maka dihancapkan dikit. Wah, begitu udah selesai baca tahlil, keluar betalam, ada beprasmanan betalam, orang sugih. Begitu tengok, udang galah, sepetnya segini nah. Tengok lagi, ikan senangin masak saus sepanjangan talam. Wah, mantap juga nih. Tengok lagi di ujung ketam, sebelah sini kerang, lengkap sudah. Pas azan, keluar hidangan azan di masjid. Nah, jadi kata kawan, gimana nih Pak Ustadz? Makankah dulu? Sholatkah? Makanlah. Kita pakai fikih Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata kawan, tak bisa Pak Ustadz. Kita mesti memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang utama. Diam lagi, ayuha itu. Pergilah di sembahyang. Pergi sembahyang. Rupanya sembahyang tadi ini imamnya habis 30 juz. Dan imam ini tak dapat undangan tahlil. Canam imam, Allahu Akbar aja. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis. Kan bisa dipotong ayat 15 rukuk. Inya kada putus. Bima ma'in, baru rakaat pertama. Salat Isya pulang. Kawan yang terpikir udang galah tadi, umai jang kawan. Aduh jah. Pakalan alamat sudah nih jah. Udang galah habis terbayang sepet udang galah tuh nah. Rakaat pertama baru tabarok antam kawan. Orang habis murojaah ayat. Rakaat kedua hantamnya lagi. Amma yatasaalun. Jah kawan, aduh hai jah. Janlah. Nah, selesai sembahyang tadi kawan tadi kada berzikir lagi. Begitu assalamualaikum warahmatullah, langsung meloncat menuju rumah orang sugih tadi. Pap duduk di samping ulun, pandangnya talam tuh, kan lagi dah. Aduh Pak Ustadz, tak bersisa ya. Saya ini macam mana nak nyisakan? Saya ingatlah dengan engkau nih, kawan di depan nih tak ingat wais bilang. Saya ingat kawan di depan nih yang bertiga nih, kepala udang galah, kepala senangin, kepala ketak, alamak jang. Habis, jadi engkau tadi sembahyang, aku tadi memang sembahyang Pak Ustadz, tapi terpikir aku sampai udang galah. Nah, padahal kau kan sudah, makanya makan dulu, ngaleh urusannya sudah. Betul lah kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani itu, ketika ada makanan orang azan, maka makanlah dulu. Sebab nih makanan ini mubazir kalau tak dimakan. Apalagi jangan sampai kita sembahyang ingat makan. Mending makan ingat sembahyang daripada sembahyang ingat makan. Yang kedua kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang bisa menyebabkan sholat tertunda sebentar kalau buang hajat. Selain makanan ada atau kita sedang ingin buang hajat. Orang komat sudah. Ninang ini hendak keluar, jangan ditahan-tahan. Ini mentang-mentang mengejar takbir pertama imam. Pahalanya besar luar biasa.
hantupnya. Yang di bawah nih keluar dulu wae, keluar dulu wae. Kata kawan, jangan. Aku mengejar takbir pertama. Nah berkelahi. Sembahyanglah dia, Allahu Akbar. Oh rupanya imam Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah katanya bawah rasa lah kawai, keras lah bawah nih gitu deh. Nah, jangan bayangin kadang-kadang lagi aja mana-mana sudah menahan tadi. Buang dulu hajat, karena jangan sampai kita menghadap Allah sedang sholat mengingat Allah, tetapi kita tidak siap, yang kita pikirkan lain. Itu sebabnya apapun yang ingin kita kerjakan bersamaan dengan masuknya waktu sholat, maka bisa tertunda disebabkan dua hal tadi. Pertama makan, yang kedua ada hajat. Itu sebab kata beliau, orang yang sedang sholat berarti hakikatnya dia sedang berpuasa, karena orang sholat tidak boleh makan, dan makan membatalkan sholat. Lalu kata beliau, rukun Islam yang selanjutnya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau kita sedang sholat, dimanapun kita berada, sujud kita, kiblat kita mesti menghadap, sama dengan orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Sholat kita di Korea, sholat kita di Amerika, sholat pun dimanapun kita, di kebun sawit kah, di pompong kah, mesti tujuan kita menghadap kiblat. Artinya apa? Orang yang sedang sholat, kata beliau, itu hakikatnya dia sedang melaksanakan ibadah haji. Maka satu kali kita sholat, rukun Islam seluruhnya termaktub di dalam sholat yang kita kerjakan. Inilah keistimewaan sholat yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Nah yang ketiga, keistimewaan sholat. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, karena sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kata beliau, Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, andai kata sholat kita tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka bisa dipastikan selama ini kita hanya melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat. Sementara perintah Allah dalam Al-Quran, aqimis sholah, dirikan sholat. Tentu beda maknanya orang yang mendirikan sholat dengan orang yang sekedar melaksanakan sholat. Maka amun ada orang sembahyangnya hancap, sholat asar setengah menit, laju, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata kawan, cepat aja wai, dah hafal aku aja. Bukan masalah hafal, tuh orang sembahyangnya cepat. Tapi memang sebagian riwayat, ketika Mu'az bin Yahya sholat lama, itu ditegur oleh baginda Nabi. Ada seorang makmum protes kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya mau protes tentang sholat imamnya Mu'az. Kenapa wahai sahabat? Ini Mu'az kalau jadi imam lama. Maka datanglah Mu'az, ya Rasulullah, inilah contoh orang munafik. Masa sholat lama protes? Apa kata baginda Nabi? Ya Mu'az, seharusnya engkau jadi imam jangan lama-lama. Adapun saya menjadi imammu, saya baca yang panjang-panjang Al-Baqarah, kata baginda Nabi, karena makmumnya kamu. Keimananmu kuat, keimananmu tebal. Sementara kalau kau jadi imam, jangan kau bikin seperti saya, karena makmum yang berada di belakangmu imannya lemah-lemah. Ternyata baginda Nabi membela sahabat yang protes terhadap lamanya panjangnya sholat Mu'az bin Yahya. Itu sebab para ulama, guru-guru kita ngajarkan, kalau jamaah jangan panjang-panjang. Apalagi sholat Jumat. Jumat tuh orang banyak keperluan. Kadang-kadang orang datang ke masjid itu bukan nak dengar khutbah, cuman sekedar ya kewajiban sembahyang aja lah. Orang khutbah mulai naik mimbar, assalamualaikum, dia pun mulai tidur dia. Begitu khutib sudah selesai baru dibangun. Kata kawan, apa isi khutbah tadi? Tak tahulah kuaya katanya. Jadi kau tak dengar? Manalah dengar katanya. Aku tengok budak kecil aja katanya. Nah, tak dengar lagi dia. Sebab dia datang itu untuk sekedar gugur kewajiban.
Bahkan sebab itu dalilnya wal imamu yahtub. Petugas khutbah Jumat tuh wal imamu yahtub, ketika imam khotib. Artinya tuh sepaket. Satu dia imam, dia khotib. Nah, kalau kita kan sekarang banyak dibagi-bagi. Apa dibagi-bagi nih? Bagi-bagi jatah Pak Ustadz. Nah, bagi jatah itu yang payah. Sehingga imam baca panjang, khotib mempersiapkan konsep panjang. Khotib ini pula baru dites, baru pertama kali jadi khotib. Bikinlah naskah khotib 20 halaman. Dibaca dia 20 halaman tuh. Batuk-batuk dan makmum tuh. Dia pun batuk juga kata dia. Dikode-kode sama makmum tuh. Yang imam tadi karena baru pertama kali jadi imam, siapkan juga bacaan yang terbaik. Baca di Ar-Rahman, baca di Al-Waqiah. 2 rakaat tuh Ar-Rahman dengan Al-Waqiah. Kata makmum, mati gitu wae sembayang sini nih. Mati gitu ya katanya. Kawan nih gitu, satu khotib panjang minta ampun gitu dia. Yang satu imam macam apun tah kata dia. Tak lagi aku sembahyang sini, memang iya kata dia. Diingat kawan sudah. Karena terlalu panjang. Jadi banyak riwayat itu yang ditegur oleh baginda Nabi justru orang yang sholatnya lama. Tidak ada orang cepat ditegur oleh baginda Nabi. Maka kata kiai saya, kalau kita ketemu orang sholat cepat, biarkan aja. Ceritanya ngapa pula Pak Yai? Kalau orang sholat cepat itu setan tak sempat menggoda. Betul memang. Ya kan? Allah kata setan baru selesai sudah nih kawan nih. Sempat lagi. Cuman janganlah sholat itu terlalu cepat. Standar lah. Jangan pula yang model setengah menit tadi. Itu bukan sembahyang lagi gitu. Maksudnya standar aja. Apalagi kita sedang menjadi imam. Alangkah senangnya makmum ketika imam yang dibaca Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini baru imam idola nih gitu. Pasti gitu tuh. Cobalah, apalagi Qul 3 Qul tuh aja. Itu senang betul tuh. Sampai di kampung saya daerah Pulau Kijang tuh ada imam terkenal julukannya Imam 3 Qul. Ngapa wae sebut 3 Qul Pak Ustadz, dia kalau imam 3 Qul tuh lah. Jantam dia. Tambah satu Qul lagi 4 Qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Pokoknya itu aja diputar dia. Jamaahnya banyak. Orang senang. Subuh Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Itulah enak dia. Nanti giliran sejadah Jumat subuh yang dibaca aja surat sejadah itu dibelahnya 2. Karena kan ada situ tanda ruku. Itu tanya kau nih macam mana orang sejadah tuh rakaat pertama sejadah, rakaat kedua al-insan. Tak pakai aku tadi. Aku yang penting makmum senang gitu. Memang banyak orang jemaah di masjid tuh. Tak bisa dipungkiri kita nih memang pengen sholat tapi cari yang cepat. Tak bisa, makanya sebab kalau menjelang bulan Ramadan ini bulan Ramadan hati-hati nih. Itu ada makmum namanya makmum pengintip. Makmum pengintip nih ada grup dia. Tugasnya setiap malam memastikan masjid mana yang tarawehnya paling cepat. Setiap masjid ada mata-mata dia tuh. WA dia, mana malam ni wai kata dia. Ada wai masjid dekat anu tu baru wai kata dia. Macam mana? 8 rakaat kata dia. Mantap tu wai. Ada tak kultum? Tak ada kata dia. Cocok kata dia kan. Ada tak ada kultum? Tak ada. Berapa rakaat wai? 8 rakaat 2 kali salam. Cocok. Malam ni situ kita. Begilah dia. Tu beramai tu. Yang kedua cirinya tu dia berdiri paling belakang. Sop paling belakang. Ada sekitar 20 anggota di belakang. Apa tujuannya? Supaya balik lebih cepat. Jadi ini orang pengen dapat pahala sholat tapi pengen cepat. Apa tak pening malaikat Jibril model gini nih, mak kata kawan. Nak dapat pahala tapi nak cepat. Ditengoknya lah. Begitu nengok imam takbir, Allahu Akbar. Rupanya dapat imam yang lambat. Kita ini kan biasanya kan kalau petugas tarawih itu kan digilir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kawan kata kau cepat. Begitu gaya dia. Malam semalam cepat wae gitu dia. Malam ni manalah aku tahu petugas dia lain. Gitu dia. Memang 8 rakaat tapi tengoklah gaya dia tuh. Sekali balik setengah 10. Lama juga tak ada kultum sama dengan masjid lain. Tak cocok wae malam ni, malam besok jangan sini lagi kita. Iyalah kata. Tugas intel berikutnya malam kedua. Di mana malam ni? Ada surau baru wae katanya.
8 rakaat. Pakai kultum dah, ada kultum cuman cepat. Ayolah kalau gitu, pergilah gitu. Pasti gitu. Pergilah dia. Karena posisi paling belakang jamaah penuh tak nampak siapa imam kan. Dengar-dengar aja imam tu takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kawan ni sikut tuh. Rasa-rasa suara ni macam kenal aku kata. Cuba intip wae katanya. Allahu Akbar. Imam yang tadi malam. Ngapa pula bisa ke sini? Lah dia kan tugas pindah sini. Mati gitu wae. 2 malam ni jam 10 gitu balik. Rupanya imam itu pindah. Sebab yang repot tuh kan dia. Itu sebab bulan Rajab ni ada kan ada doanya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Supaya solat-solat kita di bulan Ramadan tidak jadi beban, persiapkan semenjak bulan Rajab. Itu rahasia doa itu, bukan sekedar dibaca. Bulan Sya'ban kita sudah mulai dikenalkan dengan puasa. Maka ada puasa sunnah di pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Apa tujuannya? Paling tidak lambung kita ini sudah mulai dinetralkan dengan makanan, sebab masuk bulan Ramadan kita sudah mulai berpuasa. Kenapa bulan Rajab kita memperingati Isra Mi'raj tentang sholat? Karena bulan Rajab ini diingatkan, ini bulan Rajab, sebentar lagi Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu banyak sholat yang rakaatnya bertambah. Andai kata tidak kau siapkan semenjak bulan Rajab ini, kamu akan kewalahan menghadapi Ramadan. Masuklah dia komunitas makmum pengintip tadi. Karena dia tak siap menghadapi bulan Ramadan. Itu sebab Rajab ini kita latih sholat kita. Tambah kualitas dan kuantitasnya. Nanti masuk bulan Sya'ban, perbanyak puasa kita. Begitu masuk Ramadan, sholat tarawih 23 rakaat kita sudah sanggup. Jangankan 23 Pak Ustadz, 35 kulawan. Dah siap dia, sudah mempersiapkan semenjak bulan Rajab. Yang puasa, yang ada penyakit tak tahan berpuasa karena sudah dilatih bulan Sya'ban, dapatlah dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu rahasianya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi solat, kata Syekh Najamuddin Al-Ghaiti, keistimewaan selanjutnya daripada ibadah lain, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Seharusnya solat itu, kata beliau, mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Andai kata solat kita tak mampu, pasti, kata beliau, itu orang solat hanya sekedar gugur kewajiban, tapi bukan mendirikan solat. Sebab di dalam solat itu mengandung doa-doa, mengandung pujian-pujian, kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sampai pada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sholat, hendaknya benar-benar kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebab rahasianya perjalanan Isra baginda Nabi ada kalimat bi'abdihi. Apa makna bi'abdihi? Pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa saja mengaku saudara dengan gubernur, adik-beradik dengan bupati, boleh kita ngaku. Yang jadi masalah, apakah betul Pak Gubernur, apakah betul Pak Bupati mengakui kita sebagai saudaranya? Itu yang jadi masalah. Kita hidup mengaku sebagai hamba Allah, silahkan. Kita mengaku sebagai umat Rasulullah, silahkan. Yang jadi masalah nanti di hari kiamat, apakah benar-benar baginda Nabi menganggap kita sebagai umatnya? Apakah layak kita mendapatkan syafaatnya? Nanti di hari kiamat, apakah benar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan-jangan di hari kiamat kita tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kau mengaku hamba Allah selama di dunia ini, tapi yang kita tunggu pengakuan Allah bahwa kita sebagai hambanya. Di perjalanan Isra Mi'raj, baginda Nabi dapat status hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah bi'abdihi, inilah yang benar-benar hambaku.
Apa amalan beliau? Beliau melaksanakan banyak rakaat solat. Itu kalau kita baca dalam riwayat baginda Nabi solat 10 rakaat tahajud yang dibaca Al-Baqarah sampai bengkak kaki. Siti Aisyah radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau solat? Engkau sudah dijamin surga, maksum sudah, kekasih Allah. Apa yang kau cari?" Apa kata baginda Nabi? "Justru malu saya ketika dijamin masuk surga, ketika sudah maksum, malu saya nikmat yang sebesar itu. Andai kata saya tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Inilah orang yang benar-benar layak dapat pengakuan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kita silahkan ngaku hamba Allah, tulis di dinding masjid, hamba Allah. Apalagi pas sedekah, suka betul ngaku hamba Allah. Padahal sedekah 1000 tulis hamba Allah. Kata pengurus, tulis siapa nih wai? Hamba Allah. Berapa wai? 20.000. Patutlah. Nanti kalau giliran 1 juta, tulis nama siapa nih wai? Nama aku lah. Tak hamba Allah, tidak. Ini nama aku nih, kalau perlu pengumuman impak nih jangan hilang selama sebulan. Supaya orang tahu penduduk ini saya lah yang impak 1 juta di masjid. Nah, giliran sumbangan sedikit hamba Allah. Giliran sumbangan banyak mengaku dia miskin. Betul Allah. Ada yang parah lagi. Ngaku hamba Allah, duit 20.000. Kirimnya ke masjid. Diumumkan, minta diumumkan sebelum sholat Jumat. Tolong bang ya umumkan sebelum sholat Jumat. Nah, kata kawan, siapa nih? Hamba Allah. Begitu dibuka amplop 20.000. Dan di amplop itu tolong bacakan amplopnya itu bang. Kata panitia, diterima infak dari hamba Allah sebesar 20.000 rupiah yang pahalanya untuk Syanu binti Syanu, Syanu binti Syanu, Syanu binti Syanu, Syanu binti Syanu, Syanu binti 10 kali. Kata kawan, mak 20.000 banyak betul binti. Itu yang hidup, yang dalam kubur mak jang kata dia. 20.000 seorang gitu. Binti Syanu, iyalah katanya kau ninggalkan anak pelit itu dia. Dalam kubur tuh berkelahi deh, mak 2.000 seorang gitu, wah. Kawan nyumbang 20 untuk 10 orang gitu mati gitu, wah. Ketemukan akhir tak pengaruh 2.000 belepuk aja. Tak ada pengaruh dia. Ngaku hamba Allah, mengaku hamba Allah, tapi perilaku kita tak layak sebagai hamba Allah. Baginda Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj dapat status hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu yang kita cari dalam hidup ini tidak lain ridho dan dapat status hamba Allah. Bagaimana supaya kita dapat status hamba Allah? Kita mesti ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hidup ini yang dicari bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan kekayaan. Yang kita cari, dapat tak kita status sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab salat, aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita usahakan salat kita ini mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang terakhir, kata beliau, keistimewaan salat dibanding ibadah lain, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orangnya yang sengaja meninggalkan sholat, kata baginda Nabi, itu mesti orang kafir. Itu baginda Nabi. Datang orang-orang menghadap baginda Nabi, sukutu aib, ya Rasulullah, kami siap masuk Islam. Kami sanggup puasa, kami sanggup zakat, kami mampu haji, tapi jangan bebankan kami satu perintah ibadah. Apa itu? Jangan bebankan kami sholat. Sebab apa? Kata orang kafir, sholat ini berat. Baru kita nak berjalan azan pula. Baru nak menjelang tidurlah azan pula. Baru nak mulai buka catatan azan pula. Bikin susah. Maka kata baginda Nabi, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Tak bisa. Sholat inilah yang memperjelas status seseorang sebagai orang Islam kalau dia mampu melaksanakan sholat. Itulah sebab kita ini kan sholat kita yang diatur waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ternyata dalam sehari ini kita dipanggil Allah 5 kali. Kita pernah tak berjumpa dengan Pak Prabowo? Tak pernah.
Padahal yang nyoblos kita. Pernah tak kita jumpa dengan Pak Gubernur? Belum pernah. Pernah tak kita bertatap langsung dengan Pak Bupati? Belum. Tapi Allah yang menciptakan kita 5 kali dalam sehari dia panggil. Sini, sini, sini. Yang beri makan Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang mempersiapkan rezeki fasilitas dunia Allah. 5 kali Allah panggil dalam sehari. Pemimpin mana yang sanggup manggil rakyat 5 kali dalam sehari? Yang ada setahun sekali open house. Itu pun tak semua dapat. Ini Allah manggil kita 5 hari dalam sekali. Artinya apa? Kalau kita berpikir logis, harusnya sebelum dipanggil, datang sudah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca riwayat bagaimana hebatnya sahabat Nabi Sufyan As-Tsauri, itu jadi wali cuma 1 amalan. Amalannya apa? Dia selalu datang ke masjid berjamaah sebelum masuk waktu. Sebelum orang azan, datang sudah. Ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Sufyan Tsauri, kenapa kau sering mengamalkan datang padahal waktu belum masuk? Apa kata beliau? Malu kita kalau sempat dipanggil baru datang. Malu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita fasilitas hidup. Masa nunggu dipanggil baru datang, kata beliau. Hendaknya sebelum dipanggil datang sudah kita. Apalagi sudah tahu kita waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Tahu kita zuhur jam berapa, tahu kita asar jam berapa, tahu kita maghrib jam berapa. Sudah tahu kita waktunya. Masa menunggu dipanggil baru datang? Ada yang parah lagi, dipanggil berkali-kali tak datang. Ada yang parah lagi, yang manggil tuh mati sudah. Allahu akbar, Allah datang juga. Macam mana lagi? Bagaimana kita mau dapat status hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal yang manggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hebatnya Allah, dipanggil dikembalikan. Andai kata kita dipanggil tak dibalikkan, nah bahaya gitu. Yang bahaya lagi dipanggil mendadak. Ini dipanggil sholat, kata Allah kemari, sudah assalamualaikum, baliklah. Makanya kata kiai saya, supaya hidup kita ini berkah, usahakan setiap habis subuh kita niatkan hidup ini menunggu zuhur. Habis zuhur niatkan hidup menunggu asar. Habis asar niatkan hidup menunggu maghrib. Habis maghrib niatkan hidup menunggu isya. Habis isya niatkan tidur hidup menunggu subuh. Andai kata kita meninggal, kata beliau, dalam waktu ini, kita mati syahid dan mati kita bagus. Sebab apa? Hanya menunggu waktu sholat. Habis sholat subuh kita menunggu zuhur. Sambil menunggu datangnya zuhur, pergilah kita ke kantor yang bekerja di kantor. Pergilah kita mendodos sawit yang punya sawit. Jangan sawit orang didodos. Pergilah kita bekerja di laut yang punya laut. Pergilah kita berjualan yang punya warung. Kenapa ini kita kerjakan? Dalam rangka menunggu masuknya waktu sholat. Begitu sudah jam 12, tengok, sudah menjelang waktu. Maka tutup warung, dodos tinggalkan, kantor tutup. Kemana ini orang? Pergi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup kita ini berkualitas. Sekarang payah. Kadang-kadang masjid aja bagus. Azan, pernah Pak, saya itu pengalaman. Kawan cerita ini, kawan. Kalau kawan berbohong, berbohonglah saya berarti. Sembahyang subuh, yang azan orang tua. Waktu itu volume dan naik tuh, volume speaker dan naik. Memang kemampuan suara segitulah. Asyhadu alla ilaha illallah. Datang lagi. Subuh. Datuk ini datang ke masjid bertongkat, bungkuk, rambut putih sudah, badan gelitiran dah, subuh-subuh dingin. Pas pula azan begitu, Allahu akbar. Sebelah masjid itu ada rumah, satu rumah tapi pengantin baru. Kata suaminya, suara apa tuh dek? Suara kumbang bang, kata dia. Tak datanglah dia dengar gitu. Akhirnya yang orang tua tadi sholat qobliyah subuh. Sholat, habis sholat tengoknya kanan kiri tak juga datang jamaah. Masih dia ambil mikrofon sholawat karena mungkin alumni pesantren nih. Sholatullah, sholamullah ala toha. Bagus masih. Agak-agak 10 menit tak datang juga jamaah.
berubah sholawat dia. Sholatlah lah, tak sholat terserahlah, kata dia. Berubah lagu dia sudah. Agak 15 menit masih juga datang jemaah. Akhirnya Datuk tadi ini dinaikkan di speaker tuh, dipolkan suaranya. Oh, ambilnya mikrofon, 3 mikrofon itu diambilkan jadikan 1. Apa kata dia? Api, api, api. Datanglah penduduk nih bawa ember, isi air, ada yang pakai baju setengah belum pol lagi. Datang ke masjid berkumpul. Sudah berkumpul tadi, mana tuh? Mana apinya tuh? Siapa yang kebakaran tuh? Kata Datuk, tak ada kebakaran. Tadi pengumuman api-api itu. Kata Datuk, api neraka. Tak ada lagi enak sembahyang subuh. Sering rupanya Datuk tuh begitu. Sampai dia pernah sholat, dia muazin, dia qomat, dia imam, dia makmum. Bingung Datuk tuh. Akhirnya baca niat pun tak betul lagi. Usolli fardhas subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman makmuman lillahi ta'ala. 3 dibaca dia. Adaan, makmuman, imaman. Sebab dia muazin, dia qomat, dia imam, dia makmum. Apa tak pening malaikat Jibril tuh. Saking sepinya masjid. Padahal panggilan Allah. Lebih layak kita datang ketika Allah yang memanggil daripada makhluk yang memanggil. Tapi anehnya ketika makhluk yang memanggil, kita datang sebelum masuk waktu. Dipanggil jam 7, jam 6 standby. Padahal yang manggil makhluk. Ini yang manggil Allah. Sudah Allah tetapkan waktunya dalam sehari semalam. Hendaknya kita datang sebelum masuk waktu panggilan. Itulah beberapa keistimewaan sholat. Sebenarnya masih banyak. Cuman tak bisa kita jelaskan malam hari. Insya Allah akan dijelaskan pada episode selanjutnya. Kalau diundang. Kalau tidak sudahlah tuh. Soalnya jam 10. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mampu mengamalkan sholat dengan baik, meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Dan mudah-mudahan benar-benar sholat kita menyampaikan kita pada mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kualitas sholat kita mampu menaikkan status kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kebenaran dan kebaikan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekhilafan dan kekurangan milik saya pribadi. Sebelum saya akhiri ada pantun. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, supaya tidak bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan haruan, lebih cepat, lebih bagus, supaya tidak bertele-tele dan cepat kita makan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan haruan, ikan sembilang, ikan duri, ikan belana, ikan senonggang, ikan gulama, ikan senangin. Itulah jenis-jenis ikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.